What's up? Ini Rian. Video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem pencernaan pada manusia, yaitu mulai dari oral hingga ke rektal. Secara tata letak, oral di sana ada rongga mulut, gigi, lidah, rahang, dan ada saliva yang menghasilkan enzim-enzim seperti amilase dan lisosim. Selanjutnya ada laring dan esophagus. Laring dan esophagus ini berbentuk tabung yang panjang yang menghubungkan antara oral dengan lambung. Dalam sistem pencernaan menggunakan gerakan secara peristaltik untuk membawa makanan menuju ke lambung. Terlihat seperti gambar yang warna kuning. Dan selanjutnya ada lambung. Ya. Lambung ini tempat persinggahan makanan secara sementara dan mengubah untuk membentuk partikel-partikel makanan untuk lebih kecil lagi, dan di sana pH-nya antara 1,5 sampai 3, dan bagian lambung ini terbagi 3 bagian, ada cardia, ada fundus, dan ada pyrrhodos yang paling bawah yang berhubungan dengan duodenum. Selanjutnya ada duodenum, usus 12 jari atau usus halus yang atas. Dikatakan 12 duodenum karena memang ukurannya seperti 12 jari yang dijejer atau sekitar 30 cm. Dan selanjutnya ada jejunum, usus halus bagian tengah. Ini usus halus yang terpanjang di antara 3 usus halus, di mana tempatnya penyerapan terbanyak sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini berhubungan langsung dengan duodenum. Ini antara duodenum dengan ileum. Dan selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini berhubungan langsung dengan duodenum. Itu menghasilkan enzim seperti enzim lipase untuk memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah ileum, usus halus bagian terakhir yang menghubungkan antara jejunum dengan kolon. Dapat dilihat secara gambarnya yang berwarna kuning dari belakang. Dan selanjutnya ada ascending colon, yaitu sebesar yang bergerak dari bawah ke atas, yaitu dari ileum ke ascending colon. Di sini terjadi penyerapan mineral dan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini ileum dan ini ascending colon. Ini berhubungan langsung. Dan terdapat appendix, yaitu usus buntu atau umbai cacing, yang sering bermasalah pada sistem pencernaan apabila kurang baik. Apabila terjadi tindakan, maka bagian appendix ini akan dipotong karena terjadinya peradangan atau infeksi. Ini gambarnya dapat dilihat sama-sama. Dari ascending colon ini ke transverse colon. Ini transverse colon itu menyambungkan antara ascending colon ke descending colon, yaitu posisi pas di bawah lambung. Dan selanjutnya ada descending colon, usus halus posisi atas ke bawah. Fungsinya kurang lebih dengan ascending colon, yaitu menyerap sisa-sisa cairan yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan menyerap mineral-mineral, dan di sini menghasilkan juga sumber vitamin. Di sini tempat persinggahan makanan sebelum dibawa ke rektum untuk dibuang. Dapat dilihat gambarnya, ini descending colon ya. Dan terakhir adalah sigmoid colon yang usus besar antara descending colon dengan rektum, atau rektum untuk dibuang, sisa-sisa makanan untuk dibuang. Dan terakhir ada yang sistem pencernaan terakhir, yaitu rektum, yaitu ujung usus besar atau anus, untuk membuat sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh atau sisa pencernaan kita. Nah, demikian secara tata letak dari sistem pencernaan kita, mulai dari oral hingga ke rektum. Itu terdapat pada tubuh kita. Untuk beberapa fungsinya akan dijelaskan lagi sebagai berikut. Baik, ini proses pencernaan pada tubuh kita.
yang dimulai dari mulut. Di mulut itu dua cara, secara mekanik dan kimia. Secara mekanik, makanan dikunyah, membuatnya menjadi partikel yang lebih kecil untuk ditelan. Secara kimia, yaitu saliva menghasilkan enzim amilase untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa dan lisosom untuk membunuh bakteri. Dan makanan setelah ditelan akan menuju ke faring dan isofagus. Di sana ada klep epiglottis akan memastikan makanan tidak masuk ke trakea tetapi masuk ke isofagus dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung. Nah, sebelum lambung itu ada namanya klep sphincter esophagus atau gastroesophagus agar mencegah makanan bolak-balik setelah ditelan. Dan di lambung terjadi mekanisme secara kimia. Di sana adalah mengubah makanan menjadi bubur dan kemudian menuju duodenum. Dan selanjutnya pada gambar ini posisi makanan terdapat pada jejunum dan ileum. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian diserap oleh pembuluh darah melalui kapiler. Dan ini adalah pankreas dan duodenum, di mana pankreas melepaskan enzim lipase pada duodenum. Dan ini adalah proses penyerapan sari-sari makanan melalui pembuluh darah, yaitu ada kapiler yang diangkut ke hati nantinya dan di metabolisme dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ini gambarnya. Jadi sisa-sisa makanan yang tidak diserap tadi akan dibawa ke kolon, dan fungsi kolon ini atau usus besar ini yaitu menyerap sisa air, mineral-mineral di tubuh dan vitamin B yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh akan dibawa ke rektum dan dibuang. Demikian, thank you for watching, see you next video.